Baik, Bapak dan Ibu, saudara-saudara dikasihi Tuhan. Pagi ini saya akan menyampaikan satu topik, yaitu mengenai berbahagia atau kebahagiaan. Kebahagiaan itu sebetulnya sederhana, namun menjadi sulit ketika, atau menjadi tidak sederhana ketika kita memiliki konsep tertentu mengenai kebahagiaan. Tentu masing-masing orang memiliki konsep yang berbeda, Bapak Ibu. Menurut Ibu A, kebahagiaan adalah ini. Menurut Ibu B, kebahagiaan adalah itu. Setiap orang memiliki pandangan mengenai kebahagiaan yang berbeda. Jadi arti kebahagiaan menurut masing-masing orang satu dengan yang lain tidak sama. Nah, ini yang membuat kalau kita berupaya atau mengupayakan mendefinisikan sebuah kebahagiaan, apa sih yang dimaksud dengan kebahagiaan, itu menjadi rumit, menjadi luas, ya. Padahal sebetulnya kebahagiaan itu simpel. Dan bagaimana kita bisa mencapai kebahagiaan itu sederhana sebetulnya. Jadi kebahagiaan memang menyangkut perasaan. Kalau dikatakan masing-masing orang memiliki konsep yang berbeda mengenai kebahagiaan. Cara pandang mengenai kebahagiaan juga berbeda. Karena menyangkut perasaan. Ya, jadi kebahagiaan itu menyangkut perasaan atau puas dengan hidup. Ada orang yang berpikir begini, aku akan menjadi bahagia kalau aku sudah menikah. Yang sudah menikah berpikir, menikah sih sudah, tapi aku akan menjadi bahagia kalau dikaruniai anak. Aku sudah menikah, sudah dikaruniai anak. Aku akan bahagia kalau aku sudah punya cucu. Jadi kalau belum punya cucu, orang ini tidak mencapai satu kepuasan yang saya katakan tadi, kebahagiaan. Jadi kebahagiaan itu perasaan puas dengan hidup, puas dengan harapan-harapan yang tercapai. Masing-masing orang punya harapan yang berbeda. Masing-masing orang memiliki keinginan yang berbeda. Jikalau keinginan itu bisa memuaskan perasaannya, memuaskan dirinya. Nah, itu yang membuat kebahagiaan itu sendiri menjadi luas, menjadi rumit untuk didefinisikan, ya. Padahal sebenarnya bahagia itu sederhana. Kebahagiaan itu sangat sederhana. Sumber kebahagiaan itu sebetulnya dari cara pandang, cara kita berpikir. Di situ kebahagiaan itu sesungguhnya, ya. Dimulai dari cara berpikir kita. Sehingga kita bisa memperoleh kebahagiaan, dan kebahagiaan itu tidak rumit, tidak sulit. Karena memang kebahagiaan itu bukan persoalan uang, bukan persoalan teman banyak, bukan persoalan punya rumah besar, punya uang banyak, bukan itu. Ada orang punya uang banyak nggak bahagia. Ada orang punya rumah besar tidak bahagia. Ada orang punya anak juga nggak berbahagia. Jadi sekali lagi, berbahagia itu memang terkait dengan perasaan dan keinginan-keinginan yang kita miliki. Kalau keinginan itu tercapai, kita bahagia. Jika tidak tercapai, kita tidak bahagia. Jadi bahagia itu adalah sebuah konsep berpikir. Padahal sebetulnya kebahagiaan itu tidaklah rumit, Bapak Ibu. Setiap kita bisa mendapatkan kebahagiaan. Kebahagiaan itu sederhana. Nah, yang mau saya sampaikan di pagi hari ini adalah bahwa berbahagia itu sederhana, Bapak Ibu. Mendapatkan kebahagiaan itu mudah sebetulnya. Walaupun kebahagiaan tidak bisa diukur oleh sebuah ukuran, ya, penggaris, nggak bisa diukur dengan seberapa dalamnya kebahagiaan, ya nggak bisa sih. Semua ada di pikiran kita, konsep berpikirnya kita.
Nah, kita bisa menyederhanakan kebahagiaan itu. Dan kiranya kesempatan ini membuat Bapak dan Ibu menjadi bahagia setelah mendengar firman ini. Kalau saya katakan bahwa kebahagiaan itu sederhana, itu yang harusnya menjadi konsep bagi kita. Kita pahami, kita patrikan di hati bahwa bahagia itu sederhana, bahagia tidak sulit. Supaya kita bisa mencapai kebahagiaan yang pertama. Yang pertama nih, bisa kita catat. Kebahagiaan adalah pilihan. Tuhan menciptakan kita dengan satu perangkat yang namanya kehendak bebas. Bapak Ibu bisa memilih bahagia atau tidak bahagia. Bahagia itu pilihan. Kalau kita membaca di dalam Ulangan 30 ayat 19, ya. Tentu kalau kita membaca di kitab Kejadian, jelas sekali ketika Tuhan Allah menciptakan manusia. Tuhan Allah menciptakan manusia bukan hanya dengan perangkat tubuh, jiwa, dan roh, tetapi juga Tuhan memberikan kepada manusia kehendak bebas. Manusia bukan robot. Manusia adalah makhluk yang memiliki kebebasan untuk memilih. Mencintai atau tidak mencintai. Percaya atau tidak percaya. Mengakui atau tidak mengakui. Manusia memiliki kehendak bebas dalam hal itu. Tuhan memberikan kepada manusia kehendak bebas. Nah, saya mencoba membaca Ulangan 30 ayat 19. Yuk kita lihat sama-sama Bapak dan Ibu. Firman Tuhan berkata demikian. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan, supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunan. Tuhan Allah menyampaikan firman-Nya kepada bangsa Israel. Setelah bangsa ini keluar dari perbudakan di Mesir, menjadi bangsa yang muda, generasi yang muda. Tuhan berkata, sebelum bangsa ini masuk ke tanah Kanaan, Tuhan menasehati bangsa ini. Hari ini, langit dan bumi menjadi saksi. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian. Bangsa Israel menjadi gambaran dari kehidupan kita hari ini. Menjadi gambaran dari perjalanan kerohanian kita. Ada Israel fisik memang yang disampaikan dalam firman ini. Tuhan berbicara langsung ya. Melalui hambanya Tuhan menyampaikan firman-Nya. Elohim Yahweh menyatakan isi hatinya, firman-Nya kepada bangsa Israel yang masih muda. Di mana Tuhan memperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk, silakan pilih. Kalau engkau mau hidup baik, kalau engkau mau hidup sejahtera, pilihlah Tuhan, gitu ya. Kalau engkau tidak menginginkan hidup, tidak menginginkan damai sejahtera, pilihlah yang satunya. Kalau engkau mau diberkati, pilih Allah yang hidup. Kalau engkau tidak mau diberkati, berarti menolak Allah yang hidup. Engkau maupun keturunanmu. Yang saya maksudkan dari ayat ini adalah pilihan. Tuhan Allah memberikan kepada manusia kehendak bebas untuk memilih. Nah sekarang, saya mau menyampaikan bahwa bahagia itu pilihan, Bapak Ibu. Sama-sama katakan pilihan. Pilihan. Bahagia itu pilihan. Pilihan. Bahagia tidak ditentukan oleh Tuhan. Tuhan Allah tidak menentukan ibu A ditentukan menderita. Ibu B ditentukan bahagia. Tidak. Kita bisa berbahagia. Kita juga bisa tidak berbahagia. Kita bisa hidup dalam berkat Tuhan. Kita bisa hidup dalam kutuk. Bisa. Pilihan. Demikian Ulangan 30 ayat 9. Hidup itu pilihan. Bahagia itu pilihan. Karena bahagia itu adalah rasa. Di awal saya katakan bahwa bahagia itu adalah rasa, menyangkut perasaan. Rasa itu pilihan, Bapak Ibu. Rasa itu pilihan. Keputusan masing-masing ada pada Bapak dan Ibu. Mau senang atau sedih. Mau bahagia atau sedih. Ada di tangan Bapak Ibu sendiri. Pilih bahagia atau senang. Pilih bahagia atau susah. Pilih bahagia atau menderita. Ada di tangan kita sendiri. Kita diberikan wewenang untuk memutuskan. Pilih bahagia atau tidak.
Oleh sebab itu, cara kita menyikapi suatu kejadian, cara kita menyikapi suatu keadaan itu penting. Karena bahagia itu pilihan, maka cara kita menyikapi situasi, cara kita menyikapi keadaan, cara kita menghadapi sesuatu ada pada kita. Jadi begini, kalau bicara situasi, sekarang situasinya adalah Indonesia masih dalam kondisi COVID masih ada, seperti itu ya. Nah, Bapak Ibu mau berbahagia atau tidak dengan kondisi COVID ini tergantung bagaimana kita menyikapi situasi. Kalau Bapak Ibu lebih memilih takut, maka Bapak Ibu akan kehilangan bahagia. Kalau Bapak Ibu lebih memilih tidak takut terhadap COVID, Bapak Ibu bisa berbahagia. Bisa dipahami sampai di sini ya. Sekarang kita melihat situasi yang sedang memanas nih. Adanya konflik yang terjadi di Eropa Timur antara Rusia, invasi Rusia ke Ukraina. Bapak Ibu pilih khawatir akan terjadinya perang dunia ketiga atau tidak khawatir? Bahagia itu adalah perasaan. Memilih khawatir atau tidak khawatir? Memilih terancam atau tidak terancam? Itu perasaan kita. Dimulai dari situ, pilihan. Pilihan ya. Kalau kita memilih, aku tidak mau takut, aku tidak mau khawatir, aku memilih tetap tenang, aku memilih tetap teduh, aku memilih tetap bahagia, maka kita bisa memperoleh kebahagiaan itu. Jadi kebahagiaan itu sederhana, Bapak Ibu. Sesederhana pikiran kita. Maka saya bilang kebahagiaan itu merupakan keputusan kita. Jadi biarlah kita mengembangkan satu sikap terampil. Terampil dalam memilih. Dan terampil dalam mengambil keputusan atau terampil dalam menyikapi situasi. Sekali lagi misalnya kita kecopetan. Saya memberikan contoh-contoh yang agak-agak ekstrim gitu. Contoh kita kecopetan. Oke. Bapak Ibu memilih dendam kepada si copet atau memilih mengampuni. Bapak Ibu memilih khawatir dengan kehilangan uang yang ada di dalam, atau Bapak Ibu merespon dengan cara yang lain. Memang di sana ada dokumen-dokumen yang penting di dompet kita. Atau hanya khawatir sampai tidak berbuat apa-apa, atau dengan respon tenang, kemudian mulai menyikapi tindakan apa yang harus kulakukan, sikap apa, misalnya telepon bank, supaya rekeningnya itu diblokir. Maksudnya kartunya itu diblokir. Terus apalagi? Ya, uang ada di situ. Kita pilih rela, ya sudah, hilanglah. Tapi yang penting nyawa tidak hilang. Nah, gitu kan? Atau emosi, marah, dendam sama si copet. Kita maki-maki. Nah, pilihan ada pada kita. Ketika kita dendam, pilih maki-maki, nah itu respon kita. Bapak Ibu kehilangan yang namanya kebahagiaan. Tapi ketika kita memilih, ya sudahlah, dompetku hilang, uangku hilang, yang penting aku bukan copetnya. Nah, berpikirnya beda. Uangku hilang, dompetku hilang karena dicopet. Ya udah, aku bersyukur, yang penting aku bukan copetnya. Nah, misalnya begitu. Bapak Ibu memilih bahagia. Lalu gimana? Ya sudah, kita blokir saja. Uang bisa dicari, nyawa nggak bisa dicari. Gitu kan ya? Bapak Ibu berarti memilih bahagia. Makanya saya katakan bahagia itu adalah pilihan dan ada di tangan kita. Bahagia itu merupakan keputusan. Yang penting bagaimana kita bisa menyikapi situasi. Jadi kita mesti memiliki keterampilan dalam hal menyikapi sesuatu.
Bisa diaminkan Bapak Ibu? Ya, oke. Jadi sebagian besar yang namanya kebahagiaan, kalau saya mengatakan arti kebahagiaan itu sebetulnya ada di dalam kontrol seseorang melalui aktivitas yang dipilihnya. Jadi kebahagiaan itu dalam kontrol Bapak Ibu, dalam kontrol saya. Kita bisa memilih melalui respon terhadap situasi yang terjadi dalam hidup kita. Itu yang pertama. Yang kedua, supaya kita bisa memperoleh kebahagiaan. Dan kebahagiaan itu sebenarnya sederhana. Yang kedua, mengakhiri pemenuhan kebahagiaan eksternal. Kebahagiaan itu kan bisa dua, internal, eksternal. Kebahagiaan yang di dalam, kebahagiaan yang di luar. Kebahagiaan itu bisa merupakan sebuah pencapaian. Kalau bicara sekarang mengakhiri pemenuhan kebahagiaan eksternal, itu adalah sebuah pencapaian lahiriah. Manusia berusaha mengejar kebahagiaan lahiriah ini. Yang pada akhirnya tidak sedikit manusia kehilangan kebahagiaan. Misalnya, manusia mengejar promosi jabatan. Manusia mengejar kenaikan gaji. Manusia mengejar bagaimana penghasilanku lebih tinggi, lebih besar. Ya sebetulnya tidak salah, cuman caranya itu yang seringkali menjadi salah. Dan manusia ingin cepat-cepat memperoleh secara instan apa yang menjadi sumber kebahagiaan eksternal. Gimana caranya aku bisa cepat-cepat dapat promosi jabatan? Nah, banyak cara. Mau cara yang baik atau cara yang tidak baik. Gimana aku bisa dipromosi? Misalnya dengan menjelek-jelekan orang lain. Supaya aku punya nama baik di hadapan atasanku. Nah, ini orang nih jadi informan yang baik nih. Nah, atau dengan cara yang tidak baik. Gimana aku bisa naik nih jabatanku dengan cara ya udah main belakang, membeli jabatan. Karenanya waktu itu kan ada jual beli jabatan tuh di Kota Madia Bekasi, ya kan? Yang pada akhirnya wali kotanya ditangkap ya. Karena ada promosi jabatan, ada jual beli jabatan ternyata. Ada orang-orang yang bisa dipromo ketika mungkin wali kota ini selesai masa baktinya, ya dia bisa menentukan barangkali. Makanya ada jual beli jabatan. Jadi mau dengan cara instan atau tidak, atau ikuti saja alurnya. Yang penting kita lakukan yang terbaik, bekerja sebaik mungkin, maka promosi akan datang dengan sendirinya atau dengan cara yang lain. Nah, ini yang membuat manusia pada akhirnya kehilangan kebahagiaan. Ketika berusaha memenuhi kebahagiaan eksternal. Karena yang namanya kebahagiaan eksternal tidak akan pernah mencapai satu titik klimaks di mana orang puas. Akan selalu kurang, Bapak Ibu. Akan selalu kurang. Sudah dapat promosi jabatan, udah punya jabatan, pengen lagi jabatan yang lebih tinggi. Ada orang berpikir, aku nih bahagia kalau aku bisa keliling dunia. Aku sudah ke Australia, aku sudah keliling Asia, tapi aku belum keliling Eropa. Atau diperkecil lagi, aku belum keliling Eropa Timur. Terus kalau sudah sampai keliling ke Eropa Timur, baru aku bahagia. Nah itu kan kebahagiaan eksternal. Dari Australia, keliling benua Asia, keliling lagi, benua Amerika, keliling lagi, terakhir pengen ke Eropa Timur. Orang kan gak ada puasnya. Kalau sudah keliling dunia mau kemana? Aku mau jalan-jalan. Kemana? Ke bulan. Karena dunia sudah dikelilingi. Lama-lama bosan. Ibu-ibu pasti suka Bali. Tapi kalau tinggal di Bali, Bali itu jadi membosankan. Kalau ibu-ibu bapak-bapak ya, tinggal di Bali sekian lama, lalu tidak ke Jakarta, pasti pengen ke Jakarta. Tanya loh orang Bali yang kerja yang berdagang di pinggir pantai. Tanya mereka, capek nggak hidup? Capek. Kan Bali indah.
indah sih. Buat situ indah. Buat saya mah tiap hari ngeliat begini-begini aja pemandangannya. Bosan mereka juga. Artinya, itu kan bicara kebahagiaan eksternal. Apa sih yang ada dalam pikiran kita mengenai kebahagiaan eksternal yang harus kita penuhi? Yang tadi saya sebut, entah itu promosi jabatan, naik gaji, jalan-jalan, kulineran, lalu punya barang-barang baru. Sekarang kan berkembang terus ya, HP juga terus menerus berkembang. Setiap tahun pasti ada model yang baru. Ini kalau saya tanya nih, coba angkat masing-masing HP-nya. Jangan-jangan sudah pada ketinggalan. Sudah ada yang terbaru. Ya kan? Sudah ada tipe terbaru. Dari jenis-jenis merek HP. Dengan fitur-fitur tertentu. Kadang cuma penambahan satu jenis fitur saja. Yang tadinya misalnya cuma tidak ada kamera yang sampai bisa nge-zoom in sejauh 30 meter. Nah, sekarang sudah ada misalnya. Waduh, aku belum punya. Nah, cuma bedain itu saja, kita mesti harus punya. Apalagi ibu-ibu punya HP bagus juga, isinya buat apa sih? Ya kan? Buat teleponan doang. Emang kirim email? Coba saya tanya, nih opa-opa punya HP bagus buat kirim email? Ya ilah, paling juga buat nelpon, nonton film. Ya kan? Orang HP-nya biasa saja, tapi bisa penghasilannya besar, itu ada. Lebih besar, lebih mahal HP-nya bapak dan ibu, tapi penghasilan lebih banyak orang yang HP-nya biasa aja. Saya pernah lihat itu waktu ngantar istri ke pasar. Itu tukang tukang sayur, itu HP-nya sudah jelek, sudah diikat-ikat. Tapi yang nelfon, isinya itu uang semua. Begitu telepon, berapa karung? Ya udah 3 tadi antar, dicatat di mana alamatnya. Telepon lagi. Berapa banyak? Oh, beras apa lagi? Ini dari tadi yang nelfon tuh isinya uang semua. Nah, kita yang nelfon siapa? Mak, di mana, Mak? Lagi ngapain, Mak? Udah makan belum, Mak? Nggak ada duitnya. Padahal HP-nya bagus banget, keren HP-nya. Pak, Bu, kalau mengenai barang-barang baru, nggak akan ada habisnya. Akan ada lagi. Udah punya mobil baru, akan datang lagi tipe yang terbaru. Nah, sekarang kita masih pakai bensin, ya, pakai solar. Ada lagi yang listrik, tapi harganya selangit. Waduh, mesti beli nih, mesti punya nih. Itu kan kebahagiaan eksternal. Nanti juga bosan. Sekarang kalau sudah punya. Dan model kayak kita nih, misalnya orang-orang yang, suka anggap sepele gitu, itu kan masih dicas. Nah, di tengah jalan kita lupa semalam dicas, jalan kita pakai mobil listrik. Akhirnya mogok di jalan, kita berpikir, enakan mobil bensin, ngisi di mana-mana bisa, ini ngisinya lama. Ya, iyalah. Serba salah. Kemarin saya ketemu seseorang ya, dia dari Amerika, perbatasan border ya, perbatasan Kanada Amerika, tinggal di situ dia ke Jakarta, saya ketemu. Lalu dia bilang, aduh enak di Indonesia. Kenapa? Hangat. Saya di sana, nggak tahan dinginnya minta ampun. Tapi dulu ya waktu saya di Indonesia pengen banget ke sana. Udah nyampe di sana pengen banget ke Indonesia. Sebenarnya lo maunya apa sih? Ya emang begitu keadaannya. Lagi di sini hangat ya, panas banget, Indonesia gerah gitu. Enak ya di sana, ada salju, ya pergilah ke sana. Di sana, enak banget, Indonesia kedinginan di sini. Ya orang nggak ada puasnya. Nah itu kebahagiaan eksternal. Jadi gini maksud saya, kita jangan fokus kepada kebahagiaan eksternal. Yang harus kita lakukan adalah kita harus mengakhiri pemenuhan kebahagiaan eksternal. Kita mengatakan cukup karena dirimu dengan apa yang ada padamu. Ya nikmati apa yang ada. Tidak perlu kita kejar dan berkata harus terpenuhi. Jika manusia terlalu fokus mengejar sesuatu yang bersifat eksternal, maka dalam jangka panjang atau manfaat jangka panjang terhadap kebahagiaan tidak diperoleh. Manusia berpikir kalau kebahagiaan eksternal kita terpenuhi, kebahagiaan eksternal kita yang kita inginkan itu terpenuhi, maka kita bisa memperoleh kebahagiaan mendapat kebahagiaan atau manfaat dari hal itu secara jangka panjang. Oh tidak.
HP terbaru pun manfaat kebahagiaan saudara tidak akan panjang waktunya. Bosan. Apa sih nggak membosankan dalam hidup ini? Nggak ada yang tidak membosankan. Ada Pak, kalau saya bisa makan itu Pak, makan CI. CI itu daging makanan dari Kupang, katakan begitu. Itu daging babi dicincang. Waduh, sambalnya sambal mata. Pak, saya nggak akan bosan Pak, itu mah enak Pak. Oke, tiap hari aja makan itu. Pagi makan CI, siang makan CI, malam makan CI. Bosan nggak kira-kira? Saya pernah diet telur. Maksudnya gini, saya tidak makan nasi tapi hanya makan telur. Satu hari, saya kan suka telur. Waduh, diet telur mah enak tuh. Makan telur, jebret 1 hari, 2 hari makan telur, nggak makan nasi, hanya telur, bisa 8 telur. Pada hari kelima, nggak nyampe hari kelima, hari keempat saya udah mati-matian untuk menelan telur. Nyium baunya saya udah nggak tahan saya. Tapi benar, berat badan saya turun. Saya tidak makan nasi, pengganti nasi itu protein saya dapat dari telur. Buah dan sayur iya. Berat badan turun. Tapi tidak nyampe hari kelima, saya udah nggak tahan. Sudah nggak tahan, cium bau telur. Kan telurnya itu nggak, ya saya rebus gitu. Beda kalau telurnya dicampur sawi, ada babinya di situ, daging babinya gitu ya, sedap banget ya. Tapi saya nggak bikin gitu, telur direbus, lama-lama saya mau muntah. Akhirnya saya udah nggak, dia telur udahlah, makan nasi padang lagi. Waduh, indahnya sudah 5 hari nggak makan nasi gitu kan, udah gitu pakai bumbu-bumbu. Aduh, bosan Bapak Ibu. Oke, sekarang padang, nasi padang. Terus aja kita makan nasi padang. Emang enak. Lama-lama juga bosan. Nah, semua yang berkaitan dengan kebahagiaan bersifat eksternal, yang tadi saya sebut ya, semuanya tidak akan memiliki manfaat jangka panjang terhadap kebahagiaan. Artinya kita bisa berbahagia panjang gitu, enggak. Nanti ada saatnya di mana kita akan bosan. Justru Bapak Ibu, semakin sederhana kebutuhan seseorang akan kebahagiaan eksternal, maka semakin besar kemungkinan orang itu bahagia. Makanya Alkitab mengatakan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Kalau kita nggak rasa cukup mengenai kebahagiaan eksternal, saudara tidak akan mencapai kebahagiaan. Karena akan kurang, dan kurang. Jadi kita mesti mengakhiri kebahagiaan eksternal kita. Apapun itu. Alkitab mengatakan di dalam Ibrani 13 ayat 5. Ibrani 13 ayat 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ini bicara kekhawatiran, ini bicara sesuatu yang membahagiakan. Kurang bahagia, kurang lengkap hidupnya tanpa ini, tanpa itu, tanpa barang-barang ini, tanpa barang-barang itu. Nah ini yang membuat orang pada akhirnya kehilangan kebahagiaan. Kalau kita merasa cukup dengan apa yang ada pada kita. Kalaupun nanti ditambahkan oleh Tuhan, haleluya, puji Tuhan, ya itu kehendaknya. Bapak Ibu akan mencapai kebahagiaan. Maka saya katakan semakin sederhana kebutuhan seseorang akan kebahagiaan, maka semakin besar kemungkinan orang itu akan bahagia. Rumah sudah bagus, renov lagi lebih bagus. Udah bagus, renov lagi. Dapur sudah keren nih. Aduh, lihat dapur tetangga lebih bagus. Nah, ganti lagi rubah dapur kita. Nggak akan ada puasnya. Ini loh, banyak orang terjebak di sini. Akhirnya karena terjebak di sini, maksudnya terjebak kepada kebahagiaan eksternal. Bagaimana mencapai kebahagiaan eksternal? Akhirnya orang itu ya berusaha sekeras-kerasnya, berusaha terlalu keras untuk mencapai hidup bahagia. Jadi orang yang berusaha sekeras-kerasnya mencapai satu kebahagiaan eksternal akan kehilangan kebahagiaan. Akan kehilangan kebahagiaan. Makanya istri satu mestinya cukup, bapak-bapak. Ya kan ya? Istri satu cukup. Memang kalau istrinya 1.000, bahagia. Ya,
cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Istri satu juga cukup bisa membahagiakan kita. Tapi banyak orang yang merasa nggak cukup. Akhirnya apa? Satu kurang, dua kurang, tiga kurang, empat kurang. Dengan selir-selirnya. Nggak akan pernah cukup. Nah, kita belajar sederhana. Justru makin sedikit kebahagiaan eksternal yang kita ingin capai, makin besar kebahagiaan kita. Makin sederhana kebutuhan seseorang akan kebahagiaan eksternal, makin besar peluang kita untuk bahagia. Bisa dipahami ya, ibu-ibu? Takutnya bahasanya terlalu muter-muter atau filosofi. Nggak filosofi juga sih, ini sederhana ya. Bisa dipahami ya, opa, oma? Oke. Nah, kitab Ayub ya. Ayub pasal 9 ayat 25 mengatakan gini. Ada banyak kan orang yang menghabiskan waktunya berjuang untuk mencapai kebahagiaan hidup ya, mencapai suatu hidup yang bahagia melalui pemenuhan kebutuhan eksternal kita. Kitab Ayub 9 ayat 25 berkata begini. Hari-hariku berlalu lebih cepat daripada seorang pelari. Lenyap tanpa melihat kebahagiaan. Jadi Ayub melihat nih, di dalam kehidupan manusia. Ada banyak orang yang mengejar kebahagiaan, sampai-sampai dia tidak memperoleh kebahagiaan itu. Mungkin dia punya harta banyak, ya, dia kejar. Karena akan selalu ada yang namanya kurang memuaskan. Terus dia berjuang demi mencapai hidup bahagia menurut apa yang dia pikir. Karena kebahagiaan itu kan perasaan. Jadi dia rasa kurang sampai akhirnya seperti seorang pelari. Jadi hari-hari begitu cepat dibandingkan dengan pelari cepat. Kok cepat banget nih hari ya? Dan dia kehilangan kebahagiaan. Yang dia lakukan adalah bagaimana mengejar kebahagiaan tanpa pernah mencapai kebahagiaan. Dan tiba-tiba sudah sampai di ujung hari, udah tua. Dan dia belum memperoleh kebahagiaan. Itu maksudnya. Jadi semakin seseorang mencari kebahagiaan, semakin sedikit waktu yang ia rasakan. Padahal kebahagiaan itu sendiri tidak pernah muncul dalam hidupnya. Yuk, sebaiknya sekarang kita coba lebih tenang, lebih santai, lebih teduh. Ya, luangkan waktu kita, hargai hidup yang kita miliki saat ini, tanpa kita sadari, kebahagiaan akan datang dengan sendirinya tanpa perlu usaha terlalu keras. Ya kan? Sampai akhirnya kita nggak punya waktu menikmati kebahagiaan itu karena kita kejar kebahagiaan terus. Coba kita lebih tenang, lebih santai gitu ya. Tidak perlu ngoyo untuk mencari kebahagiaan yang bersifat eksternal. Kerja bagus kalau masih karyawan ya. Masih pengusaha ya berusaha menjadi pengusaha yang baik. Lakukan hal yang memang harus kita lakukan. Kita akan bersukacita, akan menerima kebahagiaan itu dengan sendirinya. Yang ketiga, kira-kira bagaimana waktu saya ini, Ibu? Apakah masih bisa? Silakan Pak, lanjutkan Silakan. Pak. Udah berapa menit ya? Saya nggak ngecek waktu tadi. Takutnya kelamaan ini. Sekitar Tiba-tiba ibu-ibu ini 35 udah menit pada ini masih tertidur. 35 menit Pak, Bapak tadi. Baru 30 menit ya? Iya. Oke, berarti masih ada 30 menit lagi. Oh enggak ya? Oke. Saya menyiapkan ada 6 Bapak Ibu, ya. Ada 6. Tapi saya mungkin berhenti sampai di nomor 3 saja. Takutnya nanti ya ada yang mau jalan-jalan sama anak nanti kehilangan kebahagiaan lagi di sini. Berarti sesi sampai 6-nya yang kedua ya Pak? Yang maksudnya kedua gimana? Nanti Bapak ini lagi ya, Oh, bersambung. kedua kali lagi. Sebab 6 pun akan lupa. 1 apa tadi? Nggak ingat. 2 apa? Lupa. Yang ketiga udah nggak jelas, ya kan? Oke, jadi yang ketiga. Bagaimana caranya kita bisa memperoleh kebahagiaan? Saya mengatakan kebahagiaan. Saya mengatakan bahwa kebahagiaan itu sederhana. Kebahagiaan itu nggak sulit.
Yang ketiga, mengakhiri perasaan negatif. Mengakhiri perasaan negatif. Jadi ya menurut riset yang pernah dilakukan oleh seorang psikolog menunjukkan bahwa setiap orang bisa mudah mengalah kepada perasaan negatif sehingga memilih permusuhan, iri hati, cemas, atau sedih. Namun sebaliknya, kita juga dapat memutuskan untuk memilih sikap yang positif, yaitu melupakan kejahatan, ya. Lalu kita memelihara hati kita supaya tidak iri, memelihara perasaan kita, menjaga, memanage supaya kita tidak negatif thinking gitu ya terhadap seseorang, terhadap sesuatu, dan kita tidak mengembangkan perasaan cemas, tidak mengembangkan perasaan iri atau sedih. Nah, ini kan semua yang bersifat negatif. Permusuhan, iri, cemas, sedih. Nah, banyak orang takluk kepada perasaan cemas, iri, sedih, pikiran negatif, permusuhan, dan seterusnya. Ini hal-hal negatif. Banyak orang kalah. Nah, kita jangan kalah mestinya. Kalaupun ada perasaan negatif di dalam pikiran kita, dalam hati kita, mesti kita hentikan, kita akhiri. Sekarang coba kita renung, kita merenung. Ada nggak di antara kita yang memiliki perasaan iri hati? Kita lihat tetangga kita kok lebih sukses ya. Kita lihat nih bapak-bapak, lihat kok istri tetangga kita kok makin cantik, makin tua makin cantik. Kenapa istriku makin tua makin peot ya? Wah, tenang aja. Soalnya ya, terang aja. Soalnya dia duitnya banyak, aku nggak punya banyak duit. Nah, mikirnya jadi gitu. Emang kalau banyak duit jadi makin cantik? Ada orang bilang begini, kalau seorang istri itu makin tua makin cantik, berarti dia pintar milih suami. Tapi kalau seorang perempuan makin tua makin kusam, berarti dia nggak pintar pilih suami. Coba ngaca masing-masing. Aku makin cantik atau makin enggak nih, Ibu? Berarti kalau makin buluk gitu, mohon maaf ya, makin kusam gitu, berarti salah milih suami nih. Jangan marah ya, suami-suami kalau ada di sini. Aduh. Kok ya sebaliknya begitu juga sebetulnya, kok Bapak A yang makin tua tuh makin ganteng gitu ya. Oh, dia tidak salah milih istri. Ya, gitu. Begitu juga. Jadi kalau di sini kita lihat ya, Ibu Harahap ini, wah, berarti nggak salah milih Bapak nih. Bapak Alek. Makin tua makin cantik ya Pak ya. Tapi kalau makin tua, makin gak enak dilihat nih Ibu yang satu ini gitu. Wah, salah milih suami dia. Gitu. Aduh. Jadi, nah, oke, kembali ke sini. Yang terpenting adalah bagaimana kita bisa mengakhiri perasaan negatif itu, Bapak dan Ibu, ya. Bagaimana kita bisa mengakhiri permusuhan, mengakhiri iri hati, mengakhiri cemas, mengakhiri sedih. Kalau kita bunga-bungain terus, kita kembangkan perasaan iri, kita akan kehilangan kebahagiaan, karena itu perasaan negatif. Kalau kita bunga-bungain terus perasaan sedih kita, karena kita kehilangan orang kita cintai, ya memang namanya orang yang kita kasih pergi, ya patutlah kita sedih. Nggak mungkin kita, aduh seneng banget dia udah dipanggil pulang, ya nggak ada sekalipun kita sayang, kita benci maksudnya sama orang itu, ya kita nggak akan pernah ngomong begitu. Ya tetap kita, aduh ya dia belum kenal Tuhan ya, belum bertobat ya, kita sedih gitu. Nggak ada ya suami dipanggil pulang, aduh puji Tuhan suami saya udah dipanggil pulang Bapak Ibu. Nggak ada yang begitu. Nggak ada yang begitu ya. Tetap aja sedih. Oke, tetapi gini, sedihnya itu mau berkepanjangan atau tidak? Karena kalau sedih yang berkepanjangan akan menciptakan pikiran negatif. Nah, pikiran negatif yang semakin besar menguasai hidup kita akan kehilangan kebahagiaan. Makanya harus mengakhiri perasaan negatif itu. Di dalam Matius 7 ayat 20 sampai 22 mengatakan begini. Katanya lagi, Markus 7 ayat 20 sampai 22 ya. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskan.
Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Ini semua dari apa? Sumbernya dari mana? Dari hati. Dari pikiran negatif, perasaan negatif. Nah, orang-orang yang punya perasaan negatif, apapun bentuknya, pasti tidak berbahagia hidupnya. Jadi kalau saya perhatikan nih ya, ada orang jelek-jelekin, nggak apa-apa ya saya ngomong ya, kan ini sudah menjadi rahasia umum gitu ya. Ada orang yang berusaha menjelek-jelekan institusi kita, STTE gitu, Sekolah Tinggi Teologi yang GSKI punya. Aduh, luar biasa. Tahu nggak dasarnya apa? Iri hati. Iri hati. Padahal STTE ini kan pekerjaan Tuhan, ya kan? Kok tega-teganya mau menghancurkan pekerjaan Tuhan? Mau mungkin buruk gitu ya. Kinerjanya buruk orang-orang yang ada di sana. Itu kan bukan urusan kita mau memenjarakan mereka. Tapi di dalamnya banyak orang bisa dimenangkan, dididik untuk menjadi hamba Tuhan. Sekalipun jelek gitu, sekalipun jahat, pemimpinnya jahat. Alkitab juga mengatakan gini, kalau ada orang memberitakan Injil dengan maksud tertentu, misalnya untuk perutnya gitu, maksudnya untuk kebutuhannya sendiri, memberitakan Injil tapi cari makan, memberitakan Injil tapi untuk kepentingan sendiri. Alkitab juga ada mengatakan itu. Bilang apa? Ya biarlah, yang penting nama Tuhan dipermuliakan. Kan itu kata Paulus. Jadi ada orang yang menginjil dengan maksud tertentu. Paulus bilang, ya udah nggak apa-apa, yang penting Injil diberitakan. Itu orang yang berpikirnya positif. Tapi kalau mau menghancurkan pekerjaan Tuhan, dia nggak berpikir positif. Nah orang seperti ini pasti tidak punya kebahagiaan di hatinya. Karena isinya, gimana aku bisa merusak orang lain, gimana aku memburuk-burukan orang lain, gimana aku bisa balas dendam. Dendam apa gitu. Nah, ini contoh Bapak Ibu, ini contoh real yang kita lihat yang sedang terjadi saat ini, yang masih dalam pergumulan. Kalau hal itu ada pada kita, tapi dalam bentuk yang lain, iri hati bentuk yang lain. Nah, perhatikan, pasti jujur nih, kalau kita koreksi diri, kita ada iri hati, ada kebencian, bahagia nggak hidup kita? Dijamin, saya jamin 100% tidak bahagia. Ada niat-niat jahat dalam hati kita. Alkitab bilang begitu, soalnya semuanya bersumber dari hati. Semua perasaan negatif itu dari hati. Nah, saudara dan saya harus mengakhiri hal-hal itu semua. Keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, itu dari ketidakpuasan, dari perasaan negatif. Nah, itu mesti diakhiri. Saya yakin orang yang suka berzina nggak bahagia hidupnya, dijamin. Dijamin, dia akan dikejar rasa bersalah. Sampai akhirnya tidak merasa bersalah, tapi dia tidak akan memperoleh kebahagiaan, tetap tidak akan memperoleh kebahagiaan. Orang serakah, oke, saat ini bisa kaya raya lewat hasil korupsi. Saudara pikir hidupnya bahagia? Saya nggak yakin dia bahagia. Dia bisa makan enak, ya kita berpikir, wah dengan makan enak dia bahagia. Pasti dia dikejar-kejar rasa bersalah. Musuhnya pun banyak. Makanya orang-orang seperti ini pasti punya pengawal, bawa pistol. Kalau kita nih, hidup apa adanya, ya cukupkanlah dirimu dengan apa yang adamu. Bebas, Bapak Ibu. Mau lari pagi jam berapa aja, bebas. Kalau mau dirampok, ada di tengah jalan merampok kita, kasih aja. Nih, kasih jam-jam kita, gelang-gelang kita, kasih. Ya udah ya, bye. Tapi kalau kita jalan lari pagi, bawa duit 1 miliar, ya susah lah hidup kita. Hilang kebahagiaan. Kalau saya lari pagi nggak bawa apa-apa. Minta sepatu saya kasihin aja. Oh, sepatu udah rusak. Yang sepatu tiap hari pakai buat lari, ya kan kasihin aja, udah bahagia. Jadi mau jam berapa aja bahagia aja. Mau keluar nggak perlu takut apa, nggak takut ada orang yang mengancam hidup kita, tenang saja. Tapi kalau kita manusia 1 miliar, macam pengacara kondang, coba jalan sendirian. Namanya setiap dia jalan tuh nilainya 1 miliar. Ya pasti ada rasa takut lah. Jalan sendirian. Kalau kita kan enggak. Jadi lebih bahagia kita yang nggak punya apa-apa ini gitu ya. Makanya ya, ayo kita akhiri pikiran-pikiran negatif ya, tentang orang, tentang siapapun. Jadi bahagia kita. Jadi bahagia.
Ya orang makin kaya nggak apa-apa, kita sedang-sedang saja nggak apa-apa gitu ya. Orang makin makin keren ya biarin aja dia makin keren, kita mah begini nggak apa-apa, dan jangan berpikir apapun. Terang dia makin keren karena dia itu duitnya banyak itu pun hasil korupsi. Nah kan mikirnya jelek kita. Jangan, biar aja gitu ya. Kalau nih kalau kak pengerja nih, kok ibu itu lagi sih WL-nya, kok ibu itu lagi sih WL-nya. Nah ini pikirannya mau itu lagi biarin aja, ya kan? Emang situ mau jadi WL? Ya ini orang kan udah tenang aja, mau dia dia mulu yang khotbah juga biarin aja. Hidup kita kan jadi bersih, ya kan ya? Kok bukan gua sih? Kok bukan aku sih yang khotbah? Kita sedang mengembangkan perasaan negatif. Mau kita bukan harusnya setiap orang punya kesempatan. Ada waktunya, ada masanya, nikmati saja apa yang ada, ya kan? Jadi hidup kita tuh indah, terhindar dari perasaan negatif, gitu. Misalnya saya khotbah nih, yang datang kok cuma 5 orang. Lalu saya kembangkan perasaan negatif saya. Memang aku bukan pendeta kondang. Memang aku bukan pendeta yang keren. Banyak orang yang tidak ngefans sama aku. Kalau saya sih mau saya khotbah nih, mau yang datang 1 orang masih tetap aja khotbah juga. Ya, ini cuma bercanda nih, bercanda. PK-nya sama, mau yang datang 1 orang, mau yang datang 20 orang, ya kan? PK-nya sama aja. Ini bercanda ya Bu. Artinya jangan kembangkan perasaan negatif kita gitu. Mau saya dijadwal nggak dijadwal cuma happy-happy aja. Kerjakan yang lain. Jangan kalau pendeta kan gitu. Aduh nggak khotbah di hari Minggu tuh stres ya. Aduh harusnya aku ada job di Minggu. Ya kalau nggak ada job di hari Minggu, ya kita jalan-jalan dengan keluarga setelah ibadah, makan bersama lalu pulang. Ya kan? Persiapan membuat sesuatu yang lebih baik, ngerjakan sesuatu yang baik, akan indah hidup kita. Jadi tidak ada pikiran negatif. Mau tetangga ganti TV baru, TV kita masih layar cembung, ya nggak masalah. Mau dia TV-nya datar atau nggak datar, ya terserah, ya kan? Ya udah kita masih nikmati aja layar cembung kita, nggak apa-apa. Gitu ya. Hindari perasaan negatif, hindari. Diserempet orang pun, ya sudah, jangan terlalu berpikir negatif. Ya, wah ini jangan-jangan ada orang berniat jahat sama saya nih. Jangan-jangan, ya jangan berpikir. Tenang saja, gitu ya. Mungkin ada orang juga yang ujar kita, gitu tiba-tiba nggak jelas dia marah-marah kenapa, gitu ya. Udah tenang, saya minta maaf, udah. Saya pernah kejadian begitu. Jadi waktu mau pelayanan hari Minggu di tol, tiba-tiba ada orang yang ngejar mobil saya, mepet mobil saya. Jadi saya diupayakan untuk ke pinggir. Ya saya ke pinggir. Saya pikir kenapa? Lalu saya nggak ngerti. Nah, anak saya bilang, ya tadi istri saya bilang tadi kamu tuh waktu di tol itu nyalip dia. Oh gitu ya, nggak kepikiran loh. Ternyata orang itu salib itu tersinggung. Padahal nggak ada maksud itu karena saya ada dua tempat pelayanan, jadi ya harus rada-rada ngebut begitu. Nah saya nggak kepikiran emang mau nyaingin dia, kok dia tersaing di jalanan gitu. Ya udah saya gini-gini aja, udah. Akhirnya kan udah keluar dari mobil, mobil saya ditendang gitu. Keluar lu gitu-gitu. Ya udah saya begini aja. Saya udah pakai dasi, masa nanti saya pergi pelayanan compang-camping, ininya bonyok ya kan. Mendingan saya di mobil aja biarin aja gitu. Saya minta maaf ya, udah minta. Tapi saya sampai bingung. Ini orang marah kenapa ya gitu kan. Tapi kalau saya keluar nanti jadi kejadian, ada kejadian, ya kan? Mendingan saya bertahan di mobil. Toh, setelah saya begini-gini, orang tuh ngomong-ngomong, udah dia puas-puasin, dia ngomong kotor, apa segala macam. Akhirnya dia masuk ke mobil, dia jalan, udah selesai. Ya nggak perlu kita kembangin, wah dia bilang saya apa? Wah dia ngomong ke saya apa gitu? Tersinggung nih, udahlah, nggak perlu gitu kan? Padahal, aduh, sebenarnya kita bisa lawan sebetulnya, tapi nggak perlulah. Ada CCTV juga kan di tol, ya kan? Pasti kita menang lah, orang nggak dia nyetopin kita nggak punya salah apa. Kalau kita nyalip di jalan, ya itu kan nggak ada kesengajaan, nggak ada maksud memang kita mau ngajak berantem, nggak ada. Aku mau pelayanan, aku tuh pendeta, gitu kan?
Tapi orang bisa tersinggung loh. Oke, orang tersinggung, kita minta maaf. Jangan-jangan memang kita ada salah, ya udah gini. Maaf ya, maaf. Udah, tenang. Tapi karena orang emosi, kita nggak perlu juga keluar dari mobil. Kayak itu hikmat yang ada pada saya hari itu. Ya udah, tenang saja, minta maaf. So, udah selesai juga. Akhirnya pergi dia, dan saya pergi dengan sejahtera. Walaupun agak begini gitu, kenapa sih orang nggak jelas apa, marah gitu ya. Oke, tapi saya nggak mau boleh mengembangkan perasaan negatif. Nanti jadi mengganggu hari-hari saya, sepanjang hari bisa terganggu tuh kalau mikirin hal itu. Sudah, yang sudah. Oke, 3 hal ini yang saya mau bagikan, bahwa kebahagiaan itu sebetulnya sederhana. Bahagia itu sederhana. Yang pertama, bahagia itu adalah pilihan. Yang kedua, mari kita mengakhiri pemenuhan kebahagiaan eksternal. Yang ketiga, mari kita mengakhiri perasaan negatif. Niscaya kita akan memperoleh kebahagiaan. Sederhana bahagia itu. Tuhan berkati. Amin.